Perkenalkan, nama saya Yeskiel Pranata Sinurat dengan NIM 2315101019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sinyal analog dan sinyal digital. Sebelum itu, baiklah kita mengenal sinyal dalam komunikasi data. Yang pertama, sinyal dalam komunikasi data. Sinyal dalam komunikasi data seringkali digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu secara digital ataupun analog. Pada dasarnya, sinyal dalam komunikasi data adalah media yang membawa informasi dari satu titik ke titik lainnya. Dan pengolahan sinyal ini penting dalam memastikan transmisi data yang efisien dan andal. Jadi dapat kita lihat adalah sinyal dalam komunikasi data merupakan alat transportasi dari informasi untuk berangkat ataupun pergi dari satu titik ke titik lainnya. Yang dimana sinyal dalam komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog adalah representasi kontinu dari data atau informasi dalam bentuk gelombang yang dapat berfluktuasi secara terus-menerus dalam rentang nilai tertentu. Ini berarti bahwa nilai sinyal analog dapat bervariasi dalam rentang tertentu, mirip dengan sifat gelombang seperti suara atau osilasi arus listrik. Sinyal analog mewakili informasi sebagai nilai yang terus berubah seiring waktu. Dapat kita lihat di sini bahwa representasi dari sinyal analog itu sendiri seperti gelombang, yang dimana dia memiliki posisi naik dan turun. Dan juga dijelaskan bahwa sinyal analog mewakili informasi sebagai nilai yang terus berubah seiring waktu. Ini berjalan dengan penjelasan bahwa sinyal analog adalah representasi kontinu dari data yang berfluktuasi secara terus-menerus dalam rentang nilai tertentu. Selanjutnya, ada sinyal digital. Sinyal digital adalah representasi diskrit dari data atau informasi dalam bentuk serangkaian nilai diskrit, yang umumnya terdiri dari rangkaian bit 0 dan 1. Ini berarti bahwa nilai sinyal digital hanya ada dalam keadaan diskrit atau terbatas, di mana tiap nilai mewakili suatu kondisi yang ditentukan. Nah, berbeda dengan sinyal analog yang bentuknya seperti gelombang yang terus berubah sepanjang waktu. Sinyal digital ini hanya bekerja ataupun mungkin digunakan ataupun mungkin beroperasi dalam waktu tertentu dengan menggunakan nilai yang tetap atau diskrit, yaitu rangkaian bit 0 dan 1. Yang dimana setiap nilai yang dikeluarkan melalui sinyal ini mewakili kondisi yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya adalah ilustrasi sinyal analog dan sinyal digital. Nah, dapat kita lihat bahwa sinyal analog sendiri terus bergerak ataupun mungkin bentuknya berubah, tidak menentu dari waktu ke waktu. Berbeda dengan sinyal digital yang nilainya tetap. Dia memiliki perubahan yang tetap dan setiap nilai yang ditunjukkan itu ataupun setiap keadaan itu selalu sama dengan keadaan sebelumnya, namun memiliki kenaikan ataupun mungkin bisa jadi penurunan. Namun perubahan yang terjadi itu tetap. Itulah perbedaannya yang pertama dengan sinyal analog. Yang selanjutnya, perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital antara lain meliputi representasi nilai di antara keduanya. Pada bagian yang pertama ini, sinyal analog merepresentasikan nilai secara kontinu atau berkelanjutan. Yang dimana jika kita lihat tadi pada gambarnya bahwa sinyal analog itu seperti gelombang yang terus bergerak. Yang dimana keadaan sekarang itu berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Berbeda dengan sinyal digital yang mempunyai nilai diskrit, yaitu tetap dan hanya bekerja ataupun mungkin beroperasi dalam kurun waktu tertentu saja. Yang kedua, ada ketahanan terhadap gangguan. Sinyal analog sendiri lebih rentan terhadap gangguan karena merupakan gelombang, yang dimana ia dapat terganggu jika ada perubahan getaran ataupun mungkin ada perubahan gelombang suara ataupun mungkin ada perubahan osilasi listrik.
pada saat sedang mengirimkan data ataupun mungkin mentransfer data. Sedangkan sinyal digital sendiri lebih tahan terhadap gangguan karena menggunakan nilai yang diskrit ataupun mungkin nilai yang sudah ditetapkan, tidak bergantung pada suatu kondisi. Dan juga sinyal digital sendiri hanya bekerja dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada processing dan penyimpanan. Sinyal analog lebih sulit diproses dan membutuhkan perangkat khusus ataupun metode khusus dalam processing dan penyimpanannya. Sedangkan sinyal digital sendiri lebih mudah diproses dan disimpan karena seperti sebelumnya, dia menggunakan nilai ataupun data yang tetap dan sulit untuk diubah. Yang keempat ada presisi. Sinyal analog mungkin memiliki presisi yang tinggi dalam merepresentasikan gambar atau suara dalam kurun waktu tertentu. Sama halnya dengan sinyal digital, namun lebih tinggi lagi karena menggunakan data yang tetap, yang dimana data yang dikirimkan dari pengirim itu sama dengan data yang dibawa kepada penerima. Jadi hasil ataupun mungkin data yang dibawa lebih presisi daripada sinyal analog. Yang kelima ada kompresi dan pengiriman. Sinyal analog sendiri membutuhkan pengkodean khusus untuk dapat dikirim dan dikompresi. Berbeda dengan sinyal digital yang pengkompresiannya lebih mudah karena menggunakan nilai yang tetap, serta pengirimannya juga dipermudah karena dapat menggunakan algoritma yang lebih efisien. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemilihan antara sinyal analog dan digital dalam komunikasi data tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan lingkungan operasionalnya. Sementara sinyal analog sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan representasi kontinu dari data, sinyal digital lebih umum digunakan dalam teknologi modern karena keunggulannya dalam ketahanan terhadap gangguan, keunggulan proses, dan fleksibilitas dalam kompresi dan pengiriman datanya. Jadi dapat kita lihat di sini penggunaan sinyal analog dan digital itu disesuaikan dengan keadaan ataupun mungkin lingkungan dalam penggunaannya. Namun, penggunaan sinyal digital sendiri lebih banyak karena selain dari pengkompresian dan pengiriman, sinyal digital sendiri juga lebih dapat dimengerti karena menggunakan nilai yang tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.